Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam acara renungan hari ini. Semua pendengar suara Abdi Allah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan tentang bagaimana sisi-sisi hidup kita yang ketika kita sudah ikut Tuhan, ketika kita sudah komitmen kepada Tuhan, namun bagian sisi gelap ini entah kita sadari atau tidak, itu yang sering juga kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, ada dua tokoh yang cukup terkenal yang sudah kita ketahui dalam banyak pembacaan Alkitab, adalah tokoh yang hidup di kesempatan bagaimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa, bagaimana kegerakan rohani yang luar biasa, bagaimana kuasa-kuasa kebangkitan Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan dan dialami. Tapi di dalam masa itu, dua orang ini bisa melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka, merupakan suatu hal yang sangat buruk dan bahkan mengakibatkan maut. Dua tokoh itu yaitu Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira kita bisa temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu pasal 5. Ya, pasal 5 kita bisa membaca di sana. Saya akan membaca beberapa ayat dari ayat 1 mulai ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, jadi dua-dua ini sepakat ya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi Ananias menjual tanahnya, menahan sebagian uang penjualannya, dan sebagian lagi menyerahkan di kaki rasul-rasul. Menahan sebagian dari penjualan itu diketahui oleh istrinya Safira. Namun lanjut ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Tetapi kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan seluruh orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11.
Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul, kita melihat tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Kemudian bagaimana Allah bekerja secara luar biasa, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehebatannya, menyatakan kemuliaan-Nya melalui para murid. Dan ketika para murid mengalami dijamah Tuhan, mengalami dikuasai oleh Roh Kudus, mereka siap melayani Tuhan. Dan pada saat itu Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Para murid dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa sehingga orang mengerti, dari orang-orang dari Asia Kecil dan sekitarnya yang datang dan mendengar Injil, yang mengerti tentang bahasa mereka, mengerti tentang kuasa Allah, mengerti tentang karya Kristus yang luar biasa itu yang dinyatakan oleh para murid dengan pengurapan Roh Kudus yang luar biasa yang menguasai mereka dan memungkinkan mereka mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, mujizat-mujizat terjadi. Dan karena pelayanan yang luar biasa oleh para murid yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan karena kuasa Allah yang dinyatakan dalam urapan bagi mereka, mengakibatkan tumbuhlah jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan bertumbuh dan mereka hidup bersama. Mereka dikatakan dalam ayat pasal 4 bahwa bagaimana para murid menolong jemaat Tuhan yang pertama. Lalu mereka punya cara hidup, mereka kumpul bersama-sama, mereka sehati, mereka sejiwa, mereka menyerahkan semua barang mereka. Mereka menjual semua kepunyaan mereka. Hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki para rasul, dibagi-bagikan kepada setiap orang lain, dan mereka menikmatinya bersama-sama. Mereka membawa makanan, mereka membawa hasil panen, mereka membawa semua yang mereka jual, mereka bawa kepada Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama, untuk menikmati kehidupan jemaat mula-mula di mana mereka menikmati Tuhan, mereka menikmati sesuatu yang bersama dengan Tuhan dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka dari apa yang telah mereka lakukan menjadi satu komitmen, menjadi satu bagian sebagaimana bagian dari persekutuan jemaat mula-mula, sebagai bagian daripada kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan orang percaya mula-mula, kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan sejak semula. Maka mereka menyerahkan seluruh kepunyaan mereka, apa yang mereka punya, apa yang mereka jual, apa yang mereka hasilkan, mereka persembahkan seluruhnya tanpa menahan sedikit pun untuk diserahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, di tengah-tengah kehidupan persekutuan seperti itu, di tengah-tengah karya Roh Tuhan yang bekerja secara luar biasa seperti itu, dicatat dalam Kisah Rasul pasal 5 bahwa ada seorang yang bernama Ananias juga ingin terlibat di dalamnya, tidak mau kalah, tidak mau supaya jangan dipandang orang bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia mau ikut serta di dalamnya, melakukan sesuatu bersama dengan jemaat-jemaat yang lain untuk melayani Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun ada sesuatu yang terjadi di sana bahwa Petrus mengingatkan kepada Ananias bahwa ada bagian-bagian hidupnya, bagian-bagian di hatinya, bagian-bagian dalam perencanaannya, bagian-bagian yang ada dalam pikirannya bahwa tidak sepenuhnya dengan Tuhan. Ada bagian yang menjadi bagian gelap dalam hidupnya yang tidak terbuka, yang tidak polos, yang tidak sesungguhnya, sehingga disitulah
iblis mengambil tempat, iblis mengambil peran, dan Ananias melakukan satu pelanggaran yang luar biasa. Ketika Ananias menjual semua hartanya, kemudian dikatakan dalam ayat 1, Ananias menjual sebidang tanahnya. Jadi ada bagian tanah yang dimiliki oleh Ananias dan dia menjualnya. Kemudian setahu istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagiannya lagi dibawa dan diletakkan di kaki para rasul. Catatan Alkitab ini menjelaskan dalam pasal 4 sebelumnya, jemaat Tuhan yang lain menyerahkan seluruhnya. Apa yang mereka punya, mereka menyerahkan seluruhnya. Apa yang mereka jual juga mereka menyerahkan seluruhnya. Tetapi Ananias, dia menyerahkan sebagian. Jadi ada beda antara apa yang dilakukan oleh Ananias dan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, jemaat Tuhan yang lain yang diarahkan oleh para rasul dalam pemberitaan Injil mula-mula itu, bahwa jemaat-jemaat Tuhan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sedangkan Ananias menyerahkan sebagiannya. Apakah ada yang salah dengan penjualan sebidang tanah oleh Ananias? Tidak ada catatan kesalahan di situ. Apakah juga ada yang salah dengan Ananias menyerahkan kepada para rasul sebagian dari hasil jualannya itu? Saya rasa juga tidak ada. Persoalannya adalah ketika Ananias menyerahkan sebagian dari tanah itu, sebagian dari hasil penjualan tanah itu, lalu Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Selama tanah itu menjadi milikmu, itu kan juga bagianmu. Selama tanah itu ketika tidak dijual menjadi bagianmu sepenuhnya. Ketika sudah dijual juga menjadi kuasamu sepenuhnya. Tapi kenapa merencanakan sesuatu di dalam hatinya? Dan Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai Allah dan bukan mendustai manusia. Apakah Ananias sudah mengatakan bahwa ini harga penjualan sebidang tanah? Kenapa Ananias tidak berkata bahwa ini sebagian dari penjualan sebidang tanah? Ketika dikonfirmasi kepada Safira, istri Ananias, Petrus menanyakan kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Artinya ada harga yang sudah disiapkan atau harga yang sudah dipatok untuk penjualan sebidang tanah. Tetapi yang diserahkan oleh Ananias hanya sebagian. Dikonfirmasi kepada Safira, Safira mengatakan iya. Artinya Safira mengatakan itu harga seluruhnya. Sedangkan yang diserahkan adalah sebagian. Ini ada kesepakatan, ya. Kesepakatan karena ketika Ananias menjual, dikatakan bahwa dia sudah mengatakannya kepada Safira, sehingga istrinya itu tahu, ya. Dengan setahu istrinya dalam ayat 2, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dengan setahu dari istrinya. Jadi istrinya tahu. Di sini ada kesepakatan yang mendustai Allah, kesepakatan yang mendustai para rasul,
kesepakatan yang mendustai pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, mendustai bagaimana Allah dengan begitu suci melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara ajaib. Maka Petrus mengatakan, kamu telah mendustai Allah, bukan kamu mendustai kami, bukan kamu mendustai jemaat mula-mula, tetapi kamu mendustai Allah. Dalam bagian ini kita melihat tentang sesuatu yang luar biasa. Saya menyerotinya dari segi bagaimana Ananias dan Safira hidup di tengah-tengah kegerakan rohani yang luar biasa, di tengah-tengah bertumbuhnya iman orang ketika mendengar firman Allah. Mereka hidup di tengah-tengah persekutuan di mana jemaat-jemaat Tuhan berbagi, memberi, menyerahkan apa yang mereka punya. Mereka hidup bersama-sama di situ. Mereka ada di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Tapi sayang yang terjadi adalah mereka mendustai Tuhan, kata Petrus. Mereka mendustai Roh Kudus. Mereka mendustai Allah sendiri dengan menahan hasil penjualan itu. Bukan karena hanya menahan itu, tapi mereka tidak berkata jujur terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berkata sebenarnya terhadap apa yang mereka lakukan. Penjualan itu adalah hak mereka. Untuk menahan sebagian itu juga adalah hak mereka. Berapapun yang mereka mau memberikan kepada Tuhan sebagai satu persembahan, sebagai suatu aktivitas dalam jemaat mula-mula, itu sepenuhnya bergantung kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka harus menipu? Kenapa harus mereka menahan sebagian dan mengatakan ini seluruhnya? Kenapa mereka tidak jujur untuk mengatakan ini hanya sebagian? Satu ketidakjujuran dalam kehidupan jemaat mula-mula menghasilkan kematian, menghasilkan maut. Satu kesepakatan yang tidak baik untuk menyembunyikan apa yang dilakukan, bahwa Safira dan Ananias menyangka bahwa Tuhan tidak tahu. Para murid itu tidak tahu, tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga apapun yang tersembunyi dibukakan dan diketahui. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Kita menemukan sisi gelap dari Ananias dan Safira, di mana mereka yang hidup di tengah-tengah kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Mereka hidup di tengah-tengah pertumbuhan jemaat mula-mula yang luar biasa. Mereka ingin terlibat di dalamnya, tetapi ada kesepakatan-kesepakatan buruk yang terjadi. Ada rencana-rencana buruk yang terjadi. Ada sikap hidup yang buruk yang terjadi, yang terbawa dalam kehidupan mereka, sehingga itu mengakibatkan kematian. Memang dalam kegerakan mula-mula kita menemukan bahwa Roh Kudus bekerja, dan kisah seperti ini harus begitu tegas, di mana Petrus berkata demikian dan Ananias langsung mati. Ketika Safira datang dan juga dikonfirmasi, dan dia sepakat untuk tidak jujur dan langsung mati. Satu tindakan yang langsung dikerjakan oleh Allah sendiri. Memang kematian itu ada di tangan Tuhan. Kematian bukan di tangan Petrus. Kematian bukan di tangan rasul-rasul. Kematian ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan mendemonstrasikan kemuliaannya. Tuhan mendemonstrasikan kesuciannya dalam pertumbuhan iman mula-mula, pertumbuhan jemaat mula-mula, pertumbuhan orang-orang percaya yang sejak semula mereka ada bersama dengan Tuhan dalam kegerakan rohani yang luar biasa. Maka Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kesuciannya. Jangan pernah main-main dengan apa yang Tuhan telah buktikan, Tuhan telah tunjukkan, dan Tuhan telah perlihatkan. Maka dari bagian ini kita melihat bahwa ada sisi-sisi orang-orang, ada sisi orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam kebangunan rohani yang luar biasa, terlibat dalam kegerakan rohani yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri membangun kehidupan umatnya, membangun jemaatnya.
tapi dia juga mau membangunnya dengan kesucian. Dia juga membangun dalam kemuliaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang mencoba-coba ketika berbohong, ketika mendustai Allah, ketika melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak benar, langsung dilenyapkan. Dan kita menemukan di sana ketika jemaat Tuhan yang lain melihat hal seperti itu, semua menjadi ketakutan. Semua menjadi takut. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jemaat Tuhan itu menjadi takut, ya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan seluruh orang yang mendengar hal itu. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Ananias dan juga dikonfirmasi kepada Safira istrinya. Mereka mendengar, mereka menyaksikan bagaimana ketika kebohongan terjadi, langsung kematian menyampar. Memang itu tidak terjadi pada kita saat ini. Tapi pada saat jemaat mula-mula Tuhan buktikan bahwa kemuliaan Tuhan jangan main-main. Ya. Tuhan tidak bisa didustai. Dan ini harus menjadi satu peringatan, satu peristiwa yang terjadi untuk menjadi peringatan kepada jemaat-jemaat yang lain. Berhati-hati dalam hidup dengan Tuhan. Berhati-hati dalam hidup membangun jemaat Tuhan. Berhati-hati di dalam bagaimana ikut Tuhan dalam lingkungan-lingkungan orang percaya, tapi tetap dapat mempertahankan kebenaran, dapat mempertahankan kesucian, dan tidak sepakat untuk hal-hal yang tidak benar, tidak sepakat untuk hal-hal yang membohongi Tuhan dan membohongi para rasul. Pendengar suara abdi Allah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa Ananias dan Safira bisa melakukan hal itu? Ada sisi bagian hidupnya yang tertutup. Ada sisi bagian hidupnya yang tidak terbuka walaupun sudah ada kegerakan Roh Kudus yang dicurahkan secara melimpah. Ada sisi dalam kehidupannya yang tertutup, yang tidak bisa mendengar khotbah Petrus, yang tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul tentang kebenaran-kebenaran Allah, tentang karya Kristus, tentang siapa Kristus yang datang menghapus dosa dunia, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kita perlu mengecek kembali sisi gelap kita. Mungkin ini menjadi kebiasaan kita, mungkin menjadi prasangka-prasangka atau kesepakatan-kesepakatan atau silat kata yang mungkin juga sudah sering kita lakukan selama ini. Bagian firman Tuhan ini mengoreksi kita dan mengembalikan kita kepada Allah untuk melakukan lagi kebenaran Tuhan. Mari dengan apa yang kita renungkan pada hari ini, kita dituntun Tuhan, dibawa Tuhan untuk menikmati betapa Allah luar biasa, betapa hebatnya Tuhan. Dan mari kita ikut Tuhan dengan jujur. Kita ikut Tuhan dengan terbuka. Jikalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, koreksi hati kita. Hati kita harus jujur, hati kita harus terbuka. Kita harus mengatakan jujur, melakukan apa adanya, memberitakan apa adanya. Kalau saudara mau berikan sebagian, katakan sebagian. Kalau saudara mau memberikan sepenuhnya, katakan sepenuhnya. Bukan masalah sepenuhnya, semua atau sebagian, tetapi mengatakan jujurnya, mengatakan sebenarnya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengalaman Ananias dan Safira menolong kami untuk mengerti tentang keadaan kami, di mana kami berada. Tuhan sementara bekerja, tapi juga kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami rindu kami dapat memberikan kepada Tuhan, bukan mencari nama, bukan mencari popularitas, bukan supaya ikut-ikutan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi kami mau menyerahkan semuanya yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Tolong hati kami, tolong sikap kami, tolong perilaku kami, supaya kami jujur di hadapan Tuhan, dan kami dapat memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Berkati kami Bapa, terangi bagian sisi-sisi gelap hidup kami, di mana ada
kesepakatan-kesepakatan buruk, di mana ada rancangan-rancangan buruk, di mana ada perlakuan-perlakuan buruk yang kami lakukan. Terangi Tuhan dan baharui kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin.